Hai, namaku Dimas. Selamat datang di channel Ladang Cerita. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dengan judul Nginep di Rumah Temen. Nama sama lokasinya aku samarin ya. Dulu, waktu aku masih SD kelas 6, kan ada acara tuh masak-masak buat kelulusan. Diumumin tuh sama guru kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompokku, dan aku jadi ketua kelompoknya. Males banget sih untuk jadi ketua kelompok, karena kelompok gue ada 10 orang cowok cewek. Terus kata temen saya, masaknya di rumah siapa ini? Kata saya, di rumah si Rizka aja. Secara dia rumahnya paling deket dengan sekolahan. Kami putusin patungan buat beli bahan 50.000 satu orang. Udah pada kekumpul tuh duit, ya langsung aja aku belanjain. Setelah saya selesai belanja, saya balik ke rumahnya si Rizka. Rumahnya gede dan rapi, sangat-sangat bagus. Cuman suasananya agak aneh lah. Pas malam mulailah kita masak. Ibunya Rizka baik banget tuh. Masak aja dia yang masakin. Kalau saya terus main-main karena males kalau masak kayak gitu. Saya keliling rumah, dimana posisi semua orang rumah lagi pada di dapur sama di luar. Saya mah ngelayap aja. Pas di ruangan tengah, saya fokus tuh lihat foto keluarga si Rizka. Pas saya tengok ke arah ruangan yang satu, saya lihat si Rizka lagi jalan. Saya panggil tuh Rizka. Saya mau tanyain masak ya, enak apa kagak. Saya panggil tuh, Kak. Ternyata dia nggak nyaut juga. Tuh anak budek kali, gumam saya. Saya ikutin aja lah. Pas di sana saya lihat ada ruangan kosong. Lurus ke depan ada kamar mandi dan ada peralatan dapur, sama ada lemari gede. Pas saya lihat di belakang lemari ada tangga. Buset, baru tahu gue ada tangga di rumah ini. Saya cari-cari tuh si Rizka, sampai ke toilet kagak ada. Saya juga mau naik tangga males, juga takut disangka gak sopan. Saya perhatikan aja tuh tangga. Pas balik badan, saya lihat kayak ada anak kecil lari. Buset, anak siapa tuh? Saya panggil, Dek. Tiba-tiba di dalam lemari kecil ada yang ngetuk-ngetuk. Mulai merinding tuh. Pas saya mau buka, tiba-tiba mamanya Rizka datang sambil ngomong ke saya, lagi ngapain Ti? Saya jawab dong, tadi aku lagi ngikutin si Rizka, tapi si Rizka yang malah gak ada. Ibunya Rizka kaget dong. Rizka kan dari tadi lagi di dapur sama tante. Langsung saya jawab, masa sih Tan? Tadi Rizka mah kesini kok. Ya udahlah, kita balik lagi ke dapur, kata tante. Terus saya nanya tante, si Robi udah pulang ya tante? Si tante menjawab, belum. Emang kenapa? Dalam hati saya, buset, terus tadi anak kecil itu siapa? Ngelihat saya bengong, tante nepuk saya, yuk ke dapur. Karena saya takut, jadi saya ikut aja ke dapur sama tante. Pas jam 12, semua orang pada ngantuk. Semua masuk ke kamar Rizka. Saya yang dari tadi bengong, cuman kepikiran sama kejadian yang tadi. Teman saya ngomong, Ti, lu bengong mulu, beda kayak biasa ya. Kenapa lu? Kurang tidur? Saya jawab, iya kali. Pas semua orang siap tidur, saya juga mau tidur tuh. Oh iya, kalau laki-laki ditempatin di ruangan yang kosong tadi.
yang dijadiin kamar cowok. Pas semua orang siap-siap tidur, saya juga mau tidur. Baru keinget saya kan mau nanya ke Arya kalau HP saya di mana. Saya ngajak si Rimah buat nganter saya ke kamar cowok. Pas di sana saya nggak lihat ada siapa-siapa. Lah, bengong kan saya. Semua orang pada kemana? Gerutu saya. Pas nengok ke belakang, saya seperti melihat si Arya lagi jalan menuju ruangan yang ada tangganya itu. Saya jadi ragu untuk ngikutin dia karena trauma soal yang tadi. Pas saya bengong-bengongnya, si Rima bilang, "Tuh si Arya, kayaknya kesana." Saya pikir pasti itu bener si Arya. Ya udah, saya kesana. Dan pas di sana, anjir, kejadian yang tadi terulang lagi. Si Arya yang nggak ada. Si Rima bilang, "Lah buset, bu anak malah nggak ada sih. Apa jangan-jangan naik tangga ya?" Karena saya ngerasa takut, saya ngajak baliklah ke kamar. Tapi teman siaran saya kekeh ngajak saya untuk naik tangga yang menuju atap. Karena saya males dibilang penakut, saya naik tuh sama dia. Pas di anak tangganya, sumpah merindingnya minta ampun. Kayak ada orang yang jalan ngikutin saya. Jantung saya rasanya mau copot. Saya berhenti jalan. Teman saya juga ikut berhenti. Dan dia bilang ke saya, "Kita pantang mundur maju terus." Jir, kumat tuh gilanya. Tapi kenapa kagak tahu situasi sih? Dia baca ayat kursi. Tiba-tiba di dalam lemari gede kayak ada yang mendobrak gitu. Sumpah takutnya minta ampun. Saya putusin buat turun dan balik ke kamar. Saya lari sekencang-kencangnya sambil kumat kamit baca doa. Pas saya lari, saya lihat tuh di kamar cowok-cowok ada mereka. Saya sama si Rima berhenti. Lalu pas saya lari, saya lihat tuh di kamar-kamar cowok ada mereka. Saya sama si Rima berhenti lari, langsung aja masuk ke kamar cowok. Ngelihat saya ngos-ngosan sama ketakutan, si Arya sama si Budi kaget. Si Rima main nyeletuk aja, "Anjir, di rumah ini ada hantunya." Si Abi bangun tuh sambil ngomong, "Mana ada hantu sih, orang di rumah ini lagi rame." Sumpah, saya nggak bohong. "Bener kan, Ti?" Saya jawab, "Iya, tadi ada setan di situ." Mereka semua terbengong. Saya nanya tuh ke si Arya, "Ya, lu tadi kemana aja?" "Saya pas kesini kagak ada orang." Si Arya kaget, "Kagak ada gimana sih? Orang kami dari tadi ada di sini." Saya sama si Rima kaget banget. Tapi tadi saya lihat gak ada siapa-siapa. Kami pun saling tatap-tatapan dan segera menuju ke ruang depan. Setelah di ruang depan, kami putusin buat tidur di sana sambil TV-nya nyala biar gak terlalu takut. Semalaman gak bisa tidur, bayang-bayang soal yang tadi. Pas saya lagi ngumpet di balik selimut, si Rima bilang ke saya kalau dia mau kencing. Saya bilang, "Tahan aja lah, soalnya takut." Tiba-tiba saya dengar suara teriakan dari arah belakang rumah. Sontak saya kaget itu. Semua orang pada bangun. Kami pun bergegas pergi ke sumber teriakan yang tadi. Pas dicek ke belakang, kami semua kaget. Soalnya ada si Hana yang lagi pingsan. Mama si Rizka kaget. "Hana, Nah, bangun,
"Kamu kenapa teriak?" tanya mamahnya si Rizka. Karena si Hana gak bangun-bangun, dibawa tuh si Hana ke ruangan depan. Oh ya, posisinya ayah sama adiknya si Rizka lagi gak ada. Mereka lagi berpergian di luar kota. Kami semua kaget dan ketakutan karena Hana gak bangun-bangun. Mamahnya si Rizka nyuruh si Arya sama si Abi buat manggil Pak Ustadz. Untungnya rumah Pak Ustadz deket. Setelah Pak Ustadz datang dibacain ayat-ayat Al-Quran, akhirnya Hana bangun dan dia nampak ketakutan. Pak Ustadz coba nenangin Hana sambil dikasih air putih. Pak Ustadz gak banyak bicara. Dia bilang, "Hana gak apa-apa. Jadi kamu semua tidur lagi aja. Tapi jangan lupa baca doa dulu," bilangnya Pak Ustadz. Pas pagi jam 5, kami dibangunin untuk buat sholat subuh. Selesai sholat subuh, kami baru ingat kalau si Fikri gak ada. Dicari-cari tuh si Fikri. Si Budi bilang, "Apa jangan-jangan si Fikri ke atap?" Pas dicek ternyata bener, si Fikri lagi tiduran pakai sarung di atap. Sontak kami kaget. "Lah, tuh anak sialan ngapain di sana?" gerutuk si Abi. Dan dibanguninlah tuh si Fikri. Celingak-celinguk si Fikri kayak orang bingung. "Kalian semua udah bangun ya?" ucap si Fikri. "Sialan lu, kami cari-cari lu kemana, malah ada di atap," ujar si Abi yang dari tadi kesel. "Lah, kenapa lu malah ngambek sih, Bi? Dan kenapa juga kalian cari-cari saya?" "Tanya aja si Arya. Saya dari semalam tidur sama dia di sini." Kami semua kaget. Sebelum kami tanya-tanya soal si Fikri yang ada di atap, tiba-tiba mamanya si Rizka teriak nyuruh kami ke bawah. Pas kami ke bawah, kami lihat tuh si Hana masih trauma soal kejadian yang semalam. Sebenarnya kami mau tahu kenapa si Hana bisa pingsan. Tapi melihat kondisi si Hana yang masih trauma, kami putusin gak tanya apa-apa. Pas jam 6, kami mulai masak lagi, nyelesain yang semalam. Dan jam 7 mamanya Hana datang ke sini buat jemput si Hana. Soalnya mamanya Rizka udah telepon mamanya Hana buat jemput si Hana. Udah pulang tuh si Hana sama mamahnya. Kami pun udah selesai masak. Singkat cerita, masakan kami menang, jadi juara 1. Bahagia banget tuh kami sambil loncat-loncat. Semua udah pada beres, akhirnya kami berencana mau pulang. Tapi si Arya bilang, "Jangan pulang dulu." Dia mau ngajak kami ke rumahnya buat ngerayain kemenangan kami. Dijemput tuh kami sama kakaknya si Arya. Akhirnya kami udah pada nyampe di rumahnya Arya. Pas di sana kami disuguhi minuman, makanan banyak. Dan kami biasa tuh ngobrol-ngobrol soal keangkeran rumah si Rizka. Si Abi nyeletuk, "Pik, lu kenapa tadi pagi ada di atap?" Si Fikri bilang dia ke atap diajak si Arya. Si Arya bingung kan, soalnya dia semalam tidurnya sama yang lain. "Si Arya kan dari semalam tidur sama yang lain," kata si Arya. "Maaf aja nih kalau kamu gak sengaja ketinggal di ruangan itu." Awalnya si Fikri gak percaya, tapi kami yakinin dia. Si Fikri kaget ngedengar pernyataan kami. Akhirnya kami ceritain kejadian yang semalam. Pas jam 12 malam si Arya bangunin dia awal. Si Fikri gak mau bangun-bangun, tapi tiba-tiba dia merinding. Pas dia bangun, sontak dia kaget melihat muka si Arya pucat, terus agak nyeremin. Pas dipegang tangannya dingin banget. Walau merinding dan takut, si Fikri nanya tuh, "Lu sakit ya?" Si Arya gak nyaut, cuman bilang dia mau ke atap sama si Fikri. Sebenarnya si Fikri gak mau tuh, tapi ngeliat si Arya yang kayak gitu, dia mau ke atap.
Pas di atap, perasaan si Fikri campur aduk. Dari takut, kasihan, dan ngantuk. Tiba-tiba sosok yang nyerupain Arya ngomong, "Aku kesepian, butuh teman." Si Fikri bingung tuh, karena Arya temen-temennya banyak banget. Kok tiba-tiba si Arya malah ngomong kesepian? Lalu si Fikri nanya, "Lah, kan temen lu banyak, sekabupaten malah. Gue juga temen lu kan?" Si Fikri mulai mencairkan suasana dengan candaannya. Sosok itu pun menatap si Fikri dengan tatapan kosong dan nyeremin. Si Fikri mulai ngeri-ngeri sedap. "Lu kenapa natap gue kayak gitu? Cinta lu sama gue? Idih, amit-amit ya, gue masih normal." Sosok yang menyerupai si Arya mulai bicara yang menurut si Fikri aneh banget. Sosok itu bilang, "Kamu ikut sama aku buat jadi teman aku selamanya ya." Si Fikri makin takut tuh. "Lu kenapa bicara aneh banget? Dahlah, gue ngantuk, kita masing-masing aja lah, jangan ganggu gue lagi." Si Fikri baca doa langsung tidur. Dan alhamdulillah ya, sosok itu gak bawa si Fikri ke alamnya. Gak kebayang juga kalau si Fikri dibawa sama Tuhan tuh. Bisa-bisa disangka kami nyulik si Fikri. Ngedengar cerita si Fikri, si Rizka cuma nunduk dong. Terus dia bicara, "Kalian mau tahu nggak si Hana kenapa?" Kami semua antusias banget. "Mau tahu?" "Mau dong. Kami udah lama penasaran ini," jawabku. Mulai cerita tuh si Rizka. Pas malam itu si Hana mau kencing. Pas di dapur, si Hana ngeliat anak kecil lagi nangis. Terus keluar lewat pintu belakang. Si Hana bingung, masa malam-malam ada anak nyasar ke rumah. Karena si Hana penasaran, diikutin tuh anak kecil sambil nanya, "Dek, lagi ngapain? Kok nangis?" Anak kecil itu tetap nangis. Dan pas waktu dideketin, anak itu balik badan, nunjukin mukanya yang sangat-sangat hancur. Anak itu ketawa-tawa. Sontak si Hana kaget, takut dan teriak. Akhirnya dia pingsan. Pas kami ngedengar cerita itu, saya juga cerita tuh tentang hantu anak kecil itu. Singkat cerita, sesudah ngobrol, kami mau berangkat menjenguk Hana. Si Hana sakit sampai 1 minggu, tapi alhamdulillah dia baik-baik aja dan gak apa-apa. Rumah teman saya juga ngadain sholawatan sama pengajian selama 1 bulan. Dan alhamdulillah udah gak terjadi apa-apa lagi di rumah itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa simak terus cerita-cerita misteri di channel ini. Sampai jumpa.